Iya, saya di Xaverius masuk tahun 1997 sehingga tamat tahun 2000. Ya, dulu waktu saya SMA di Xaverius, hari itu sih Xaverius jadi favoritnya para siswa-siswa yang ada di Pulau Nias, tidak hanya di Kota Gunung Sitoli, dan itu menjadi favorit Xaverius. Bagaimana orang siswa berlomba-lomba ingin belajar di situ, walaupun swasta, tapi keinginan mereka punya sangat tinggi. Bagaimana bisa belajar di Xaverius. Saya juga seperti itu dulu. Saya kan rumahnya jauh nggak di Gunung Sitoli ini. Saya 15 kilo dari kota. Nah, saya di Danau sana. Ya, karena saya melihat kualitas Xaverius, saya punya keinginan. Ya, bagaimana saya bisa belajar di situ. Dan pada saat itu Xaverius sangat terkenal. Sekolah yang punya kualitas dan guru-gurunya juga punya kemampuan, ya, para pintar dan ahli di bidangnya, dan itu juga merupakan sebuah bagian yang tidak boleh diabaikan, sehingga pada saat itu Xaverius punya nama di Kepulauan Nias. Ya memang seingat saya ada juga, dan Xaverius tidak kalah saing dengan sekolah-sekolah yang ada di Pulau Nias. Kalau ada kegiatan-kegiatan ekstra atau ada lomba-lomba di luar sekolah, ya Xaverius selalu tampil dan hasilnya sangat membanggakan. Dan anak-anak Xaverius pada pintar-pintar, ya, sehingga saya pikir sampai hari ini mereka banyak yang berhasil. Ya. Kemudian ya pasti sih kalau sarangannya sih lebih bagus hari ini ya. Tapi lumayan lah, pada saat itu kita juga sudah punya gedung. Memang gedungnya masih belum seberapa lah. Hari itu kan gedungnya Xaverius itu waktu masih saya di belakang SMP Bunga Mawar. Ya, di belakang SMP Bunga Mawar. Jadi di situ gedungnya hari itu. Tapi bukan berarti proses kita belajar terganggu. Kita lancar dan semua bisa kita nikmati apa yang ada di Xaverius. Ya, kita berharap bahwa Xaverius tetap eksis ya di dunia pendidikan, bagaimana bisa membina generasi muda sekarang, dan yang lebih penting bagaimana juga Xaverius membuka diri pada perkembangan zaman pada saat ini. Ya, pastinya ketika kita bisa berkembang, bisa menjadi sebuah sekolah yang unggul, maka semua stakeholder yang ada di sekolah, baik Bapak Ibu guru, yayasan, dan bahkan alumni harus berpartisipasi. Gimana Xaverius ini bisa lebih baik kembali, bisa menjadi sekolah favorit. Kalau bisa, ya Xaverius bagaimana bisa jadi sekolah favorit tidak hanya di Pulau Nias, tapi ya kalau bisa di Sumatera Utara. Ya, jadi saya pikir target itu hal yang wajar, tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri. Sekarang perkembangan zaman sudah luar biasa. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun perkembangan sangat luar biasa. Maka Xaverius harus membuka diri bagaimana bisa menghadap perkembangan zaman seperti ini. Jadi saya pikir kita akan dukung juga Xaverius biar menjadi sebuah sekolah yang difavoritkan, sehingga tidak hanya menciptakan generasi muda juga, tapi bisa juga berguna untuk pengembangannya ke depan. Baik, terima kasih. Ya,
Saverius itu memang saya tinggal di asrama ya, asrama Don Bosco, jadi SMP Bunga Mawar, tinggal di asrama Don Bosco. Lalu setelah tamat di SMP, langsung dengar sekolah SMA Santo Saverius itu dari frater, dan memang baru satu-satunya SMA Katolik yang ada di Mustoli pada waktu itu. Jadi otomatis kita memilih itu untuk masuk di situ. Motivasi pasti pada waktu itu kan anak SMA ya. Satu dulu motivasi karena saya merasa bahwa sekolah Katolik itu kan punya disiplin. Kemudian sekolah-sekolah Katolik kita pada waktu itu masih ternama ya. Jadi orang selalu mencari yang sekolah-sekolah Katolik. Maka motivasi itu supaya kita sungguh-sungguh dapat menjadi siswa-siswi yang memiliki kemampuan, bisa mengembangkan diri, dan motivasi yang lebih dari itu bahwa sekolah Katolik mesti menjadi pilihan kita yang pertama. Ketika mengikuti proses pembelajaran di Xavier, saya pikir waktu itu kesannya sangat bagus ya. Mengapa? Karena proses belajar mengajar itu selalu tersistematis. Kemudian berbarengan dengan disiplin yang ada. Kemudian guru-gurunya juga memberi dukungan yang maksimal. Jadi ada keterkaitan antara yayasan, kepala sekolah, guru-guru dan peserta didik itu sangat terintegrasi di dalam, sehingga proses belajar mengajar itu kita betul-betul menikmati dengan baik, sehingga pengalaman itu menjadi sesuatu pembelajaran yang sangat berharga untuk saya. Saya tidak tahu sekarang saya menjadi guru, tapi sekurang-kurangnya sekarang saya elaborasi itu. Rupanya dulu ketika saya menerima pelajaran dari guru-guru Saverius itu, ini rupanya maknanya untuk saya saat ini. Ya. Kalau lingkup kepulauannya pada waktu itu kan, kita kan dulu itu hanya satu kabupaten semua. Ya. Kita pernah mengikuti lomba vokal solo di tingkat kabupaten ya. Kabupaten hanya satu pada waktu itu, SMA Santo Saverius. Hasilnya waktu itu siapa namanya? Sinta ya. Sinta saya dari laki-laki, Sinta dari perempuan. Yang laki-laki tidak dapat, lalu yang perempuan kita dapat juara. Kemudian untuk kegiatan vokal grup juga di tingkat kabupaten, pada waktu itu selalu Saverius menjadi juara. Saya tidak tahu masih tersimpan dokumen-dokumen terkait dengan itu, kalaupun tidak ada mungkin karena gempa pada waktu itu sudah hilang semua. Tapi prestasi-prestasi seperti itu pernah kita ukir di sekolah ketika kita masa belajar di tempat itu. Kemudian kegiatan-kegiatan interas sekolah tadi, kemudian yang ekstra. Jadi kita Saverius itu pernah melaksanakan namanya studi banding lapangan ya. Jadi pada waktu itu kita dibawa ke daerah Gomo untuk melihat situasi nyata masyarakat pada waktu itu, dan rombongan semua dibawa untuk pergi melihat, dan tujuannya Tulu Baho. Waktu itu kita naik kapal dari Mustoli sampai Lahusa. Dari Lahusa itu kita jalan kaki sampai Tulu Baho. Jadi ya kalau tidak salah 2 hari perjalanan baru pulang lagi ke sekolah. Jadi pertama kita dari Lahusa ke pertama melewati sampai di Hili Alawa baru ke Tulu Baho kembali ke Teluk Dalam. Jadi pada waktu itu juga kita sempat adakan kegiatan di SMP Bintang Laut. Nah, ketika itu ada acara di situ, maka ada satu promosi juga pada waktu itu. Jadi anak-anak yang tamat dari SMP Bintang Laut, rupanya berhasil banyak yang masuk Saverius. Jadi itu kegiatan-kegiatan secara nasional pada waktu itu belum begitu ya. Jadi hanya tingkat Kabupaten Nias, waktu itu hanya satu kabupaten, dan SMA Santo Saverius itu selalu mengikuti. Dan hasilnya selalu kita prestasi memuaskan.
puncaknya pada waktu itu kita melaksanakan pentas seni siswa. Jadi pentas seni siswa itu kita melaksanakan dengan ada tarian di kolaborasi dengan karya-karya seni peserta didik. Pada waktu itu ada yang membuat dari triplex, macam-macam kegiatan-kegiatan keterampilan, dan itu dipamerkan di Aula Paroki Santa Maria ini. Jadi kita ada beberapa waktu itu, jadi ada pameran, lalu nanti akhirnya kita pentas seni. Dan pada waktu itu saya masih ingat saya yang mengikuti di pentas seni itu termasuk penari ya, penari pada waktu itu yang dipimpin oleh Bapak almarhum Amayana Zibua. Itu dulu Bapak Amayana Zibua. Iya, dia betul-betul dari Syariah itu. Ya lupa saya judul tariannya itu. Mamolo. Jadi itu sangat sukses pada waktu itu. Jadi semua instansi pemerintah datang dan diundang bupati pada waktu itu. Dan memang betul-betul sukses. Apalagi Bapak itu, dia kan kerja waktu itu di pendidikan namanya budaya, dan khusus bagian itu dari Gampang Lin, jadi langsung beliau tuh memperkenalkan. Dan kita juga dapat sponsor-sponsor pada waktu itu. Jadi itulah puncak yang kami alami di SMA Santo Xaverius itu ketika kita pentas seni siswa. Nah, luar biasa, kami merasakan bahwa begitu hebatnya pada waktu itu, sehingga pada waktu itu semakin dikenal Xaverius itu, dikenal. Saya pikir sampai sekarang juga dikenal seperti itu. Waktu mengajar itu kepala sekolah dulu Suster Teresa, kemudian mengajar itu Pak Yesan Fau, kemudian Bapak Emanalu, ada Pak Emanalu, Effendi Manalu, itu baru pertama daripada langsung mengajar di sini ilmu ekonomi di Apo, Bapak itu. Kemudian ada Bapak Anisetus Laia, sudah almarhum sekarang, Bapak Anisetus Laia, kemudian Bapak Yete Lambanua, Yohanes Lambanua dari Ubu. Dulu dari Sibolga lalu pindah ke sini, Pak Yete Lambanua dan almarhum semua. Kemudian ada Suster Marcelina mantan sekarang, dia bagian seni Daki, ya Marcelina Daki. Kemudian ada Paman Harefa itu mengajar pendidikan seni untuk kami, dan beliau juga sangat membimbing kami dalam karya-karya seni ya, terutama olah vokal dan mengenal not-not itu. Ada juga Bapak Sadieli, mengajar bahasa Indonesia. Kemudian ada ibu dulu yang pintar sekali, tapi nggak tahu namanya, tapi marganya Ibu Situmorang. Dia dari SMA 1 ketika sahabat itu. Jadi, ya. Kemudian ada Bapak Dr. Andus dulu almarhum juga agama itu. Nah, itu yang masih saya ingat, guru-guru yang pernah mengajar, mungkin ada yang lain terlupakan. Tidak dengan sengaja bahwa tidak ingat lagi nama-nama mereka, tapi prinsip pada waktu itu mereka ini sungguh-sungguh sangat bagus ya mengajar. Ketika misalnya kami pernah bertemu dengan Pak Sadieri itu, ya, melihat bahwa sesuatu hal yang positif di sekolah kita, sekolah Xaverius itu kan, masih tetap diandalkan hingga sekarang. Meskipun ya perkembangan biasa, tetapi bagi beliau, saya lihat SMA Xaverius itu masih tetap di hatinya karena merasa bahwa pernah mengabdi di sana, pernah mengembangkan peserta didik, dan masih terintegrasi di dalam dirinya tentang Xaverius itu sendiri. Kami belajar pertama itu di sini di IP Lama dulu namanya itu. Jadi mengapa bisa? Kami kan masuk pagi, jadi PJ itu masuk sore, maka kami mengisi pagi, mereka yang sore. Sebagian juga asrama itu di atas. Itu dulu satu ruangan di asrama itu lokalnya Pak Firman Jayadeli yang orang terkenal sekarang gitu. Tuh di atas itu dia. Jadi kami di situ sekolah, lalu tidak lama setelah itu kami pindah di Bunga Mawar. Sore juga itu. Sore di Bunga Mawar, lalu perkembangan berikutnya, lalu yang di belakang itu dibangun. Situlah baru masuk pagi kan. Setelah sekarang Bunga Mawar, kita beberapa gedung di belakang itu yang dulu kami pakai. Jadi pertama belajar di situ. Sebenarnya motivasi untuk peserta didik kita, ya artinya belajar lah, ya belajar itu yang pertama dan utama. Lalu mempersiapkan diri.
Jadi kita tidak hanya berpikir soal bagaimana saya pintar, tetapi bagaimana saya pintar, bagaimana saya bisa berbuat, merasa, dan bagaimana saya melaksanakan. Jadi saya pikir 3 ranah dari pendidikan tentang kognitif, afeksi, dan psikomotorik itu, saya pikir ini perlu diperjuangkan oleh para adik-adik kita. Memang kita sudah miliki itu, tapi perlu didorong lagi, ditingkatkan lagi. Kemudian yang pertama tadi saya katakan bahwa belajar itu yang penting, supaya kita mengambil kesempatan yang ada, dan guru-guru kita yang pintar-pintar, yang bagus-bagus ini, kita ambil ilmu mereka untuk kita, dan kitalah yang menjadi pengganti mereka nanti. Itulah harapan saya dan motivasi kepada adik-adik SMA Santo Xaverius harus tetap yang terdepan dan eksis untuk kita perjuangkan bersama.